Oke, selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Kali ini kita akan coba ngintip dikit lah ya ke dunia yang sering kedengeran eksklusif, dunia para pakar yang dibayar mahal. Iya, iya. Sumber kita kali ini bagian pendahuluan dari buku Debbie Allen, The Highly Paid Expert. Judul bagiannya aja udah bikin penasaran, Pulling Back the Curtain. Ya, membuka tirai. Kayak undangan buat lihat, apa sih yang ada di belakang panggung gitu ya? Betul banget. Bagian awal ini emang sengaja kayaknya, buat bikin kita pengen tahu lebih lanjut. Si Debbie Allen ini kan kayak ngejanjiin peta jalan gitu ya. Buat siapa aja yang ngerasa punya passion atau keahlian khusus, bakat gitu. Gimana caranya mubah itu semua jadi karir yang nggak cuma bikin happy, tapi juga ya hasilnya lumayan banget. Nah, jadi misi kita di sini ya, ngebongkar esensi pakar versi buku ini. Oke? Sekarang waktunya pas. Terus, peluangnya apa aja nih buat Anda yang dengerin? Sip, oke. Mari kita mulai dari dasarnya dulu nih. Kita sering dengarkan istilah pakar, expert. Tapi saya penasaran gimana persisnya buku ini ngedefinisiin sosok itu. Apa bedanya sama, ya profesional biasa atau orang yang ahli aja? Nah, itu pertanyaan bagus banget. Menurut buku ini ya, seorang pakar itu lebih dari sekedar ahli. Dia itu spesialis, dikenal luas, tapi di area yang spesifik banget. Apa namanya? Niche market? Ceruk pasar yang fokus gitu. Oh, niche market. Oke, oke. Dan mereka nggak cuma punya pengetahuan, tapi nawarin kebijaksanaan, solusi praktis. Bisa wawasan, keahlian, atau ya panduan personal gitu. Terus, satu ciri khas yang ditekankan penulisnya, pakar sejati itu sering punya sistem. Sistem maksudnya? Iya, program langkah demi langkah yang terstruktur, tujuannya biar kliennya bisa dapat hasil yang relatif cepat dan keukur gitu. Ah, jadi penekanannya bukan cuma soal apa yang mereka tahu, tapi juga gimana ngemasnya jadi sistem ya, biar hasilnya cepat. Itu menarik. Betul. Ini yang bedain sama mungkin konsultan biasa yang kasih saran aja tapi nggak ada kerangka kerjanya gitu ya. Tepat. Si Debbie Allen ini kayaknya ngelihat sistem terstruktur ini jadi pembeda utama. Bukan cuma ngasih layanan, tapi nawarin blueprint lah semacam. Resep sukses yang udah diuji, yang bisa diikuti klien. Nilai tambahnya di situ. Ngomong-ngomong soal nilai nih, buku ini juga ngajak kita ngebayangin sesuatu yang cukup seru di awal. Coba deh, Anda bayangin sejenak. Anda dikenal sebagai otoritas di bidang Anda. Dihormati banget. Klien ideal ngantri, ngehargain saran Anda, dan pastinya dibayar sangat layak. Hidup berkelimpahan, bebas gitu, sambil bantu orang lain sukses. Gimana rasanya ngebayangin itu? Kayaknya buku ini mau kita ngerasain potensinya dulu ya. Dan visualisasi ini penting loh, bukan cuma ngayal. Penulis pakai ini buat nekenin kalau persepsi soal pakar tuh udah geser. Dulu kan kalau kita ngomong pakar, mungkin kepikirannya cuma nama-nama gede ya. Ya, selebritis, motivator, pengusaha kakap gitu. Nah, rasanya kayak klip elit, susah banget ditembus. Industri pakar tuh kesannya terbatas banget. Setuju. Eksklusif banget kesannya. Tapi si Ellen ini bilang lanskapnya udah berubah total kan? Betul. Argumen utamanya, industri pakar ini sekarang jauh lebih mainstream. Lebih gampang diakses, kesempatannya nggak lagi cuma buat segelintir orang terkenal itu. Oh iya? Ya, penulis seolah mau bilang ke Anda nih, Mbak, yang lagi dengerin, kalau Anda punya keahlian unik, punya keinginan kuat buat berbagi, buat bantu orang lain, nah pintunya sekarang kebuka lebih lebar dari sebelumnya. Termasuk buat Anda. Nah ini nih yang krusial. Dan menurut saya bagian yang sangat menarik dari argumen buku ini. Kita kan hidup di zaman, ya ampun, informasi rasanya gratis semua ya di internet. Tinggal klik belajar apa aja bisa. Betul. Terus kenapa gitu? Masih ada orang yang rela bayar mahal seorang pakar? Apa sih yang mereka tawarin sampai orang mau keluar duit? Padahal info gratis bejibun. Nah, penulis jawabnya lumayan tajam nih. Informasi gratis di internet itu katanya seringnya cuma di permukaan aja, cuma kulitnya. Anda dapat banyak data tapi belum tentu dapat pemahaman dalam atau panduan yang benar-benar praktis. Oke. Nah, seorang pakar sebaliknya nawarin kedalaman, mereka nggak cuma ngasih tahu apa, tapi juga gimana caranya. Detail banget. Oh, jadi kayak bedanya baca resep masakan gratis di blog sama ikut kursus masak intensif sama chefnya langsung gitu ya, dibimbing langkah demi langkah. Analogi yang pas banget. Pakar ngasih solusi nyata buat masalah spesifik, bukan info umum doang. Dan seringnya ada elemen dukungan personalnya.
bimbingan, atau akuntabilitas. Itu yang nggak didapat dari artikel atau video acak di YouTube. Benar juga. Nah, nilai inilah yang dicari orang-orang yang serius pengen dapat hasil. Yang nggak punya waktu atau nggak mau repot nyaring info sendiri, butuh panduan terarah. Mereka bayar buat kedalaman itu, buat strukturnya, sama dukungannya. Dan cara mereka bagiin keahliannya juga macam-macam ya. Buku ini nyebutin beberapa contoh kan, mulai dari bikin produk info, kayak audio, video, buku. Iya, terus ada sistem teruji. Terus interaksi langsung kayak teleseminar, webinar, ngomong di panggung, coaching, konsultasi. Banyak ya pilihannya. Banyak banget. Metodenya bisa beda-beda, tergantung niche-nya, targetnya siapa, gaya pakarnya gimana. Tapi intinya tetap sama. Kayak kata Alan, tujuannya ya dukung orang lain pakai pengetahuan Anda. Bantu mereka nemu solusi. Betul, bimbing mereka biar lebih sukses, entah personal atau profesional. Kalau emang panggilan hati Anda ke situ, ya bantu orang lewat keahlian Anda. Jalur pakar ini, menurut buku ini, cocok banget buat dipertimbangin. Satu hal lagi yang ditekankan dan menurut saya cukup bikin lega nih. Kebutuhan akan pakar itu katanya ada di setiap industri. Nah, ini penting. Jadi bukan cuma buat bidang bisnis atau pengembangan diri aja gitu ya. Betul banget. Penulis ngasih contohnya luas banget buat buktiin poin ini. Mulai dari yang biasa kita dengar ya, kayak pelatih, pembicara, penulis, akuntan, dokter, insinyur. Sampai yang nggak kepikiran. Iya, sampai contoh kayak ahli pembersih karpet. Ini kayak negasin, apapun latar belakang Anda, bidang keahlian Anda sekarang, ada potensi buat jadi pakar di situ. Wah, Ini kan jadi pertanyaan reflektif yang menarik buat Anda ya. Kira-kira keahlian unik Anda itu posisinya di mana nih di spektrum yang luas ini? kuncinya kayaknya sih jangan coba jadi jagoan di semua hal ya. Si Debbie Allen ini nekenin banget pentingnya nemuin niche, ceruk pasar yang spesifik. Betul, jangan terlalu umum. Contohnya jelas banget di buku itu. Bukan cuma pelatih buat wanita, tapi lebih spesifik lagi. Misalnya, pelatih buat eksekutif wanita yang baru pertama kali pegang posisi C-level. Makin tajam fokusnya, makin kuat posisi Anda di mata target yang pas. Dan penulis pakai pengalamannya sendiri kan buat contoh. Setelah sukses di bisnis retail baju, dia nggak langsung jadi pakar bisnis umum. Oh iya, terus gimana? Dia milih niche yang spesifik banget. Pemasaran buat industri retail. Pengalaman langsung dia di situ jadi fondasi kuat. Ini nunjukin kekuatan spesialisasi yang basisnya pengalaman nyata. Ada lagi nih aspek menarik dari cerita penulis yang disinggung. Soal ketekunan. Ah ya? Dia jujur loh, ngaku kalau di awal karir jadi pembicara, dia ngerasa belum jago-jago amat. Tapi dia nggak nyerah. Jalan terus, bagi ilmu terus, dan justru dari proses itu, pintu lain kebuka. Kayak tawaran konsultasi, sampai akhirnya nerbitin buku sendiri buat nguatin kredibilitas. Ini pesan penting ya, jadi pakar itu bukan soal sempurna instan, tapi proses. Persis, ini bukan lari sprint, tapi lebih kayak maraton. Konsisten ngasih nilai, terus mau belajar, mau adaptasi, itu kayaknya kuncinya. Ya, paling nggak itu yang kerasa dari cerita penulis di bagian awal ini. Sekarang kita bahas yuk frasa kunci dari judulnya. Dibayar mahal atau highly paid. Apa sih sebenarnya maknanya menurut buku ini? Apa cuma soal ya angkanya gede gitu? Ternyata, maknanya lebih dalam dari itu. Penulis lebih nekenin konsep kebebasan finansial, financial freedom. Kebebasan finansial, oke. Dan ini bukan cuma soal numpuk harta loh. Intinya itu punya pilihan. Ini kondisi di mana waktu Anda jadi aset paling berharga. Bukan lagi sekedar alat tukar buat dapat duit. Jadi kebebasan finansial itu artinya kita punya kendali atas waktu sama pilihan kita. Bebas milih proyek, bebas nentuin kerja sama siapa, bebas nolak yang nggak serek gitu. Kurang lebih gitu. Ini soal hidup berkelimpahan, di mana uang ngalir sebagai hasil dari nilai tinggi yang Anda kasih dan dihargai pasar. Ini soal bebas dari stres finansial yang bikin pusing. Kebebasan buat bikin kontribusi sesuai cara Anda, di waktu yang Anda pilih. Visinya jauh lebih kaya, lebih memberdayakan daripada sekedar jadi kaya raya. Saya suka definisi itu. Lebih fokus ke kualitas hidup sama dampak ya, bukan cuma angka di rekening. Dan buat nyampe ke level kebebasan, inikar buku ini lagi-lagi nekenin pentingnya dua hal yang udah kita singgung. Visualisasi yang jelas soal masa depan yang Anda mau,
Iya, tadi udah dibahas. Sama menetapkan tujuan yang sangat fokus. Logikanya simple aja. Gimana mau nyampe tujuan kalau nggak tahu tujuannya apa, arahnya kemana? Perlu peta sama kompas kan? Bener juga. Penulis bahkan ngasih beberapa pertanyaan reflektif kan, buat bantu Anda, pendengar kita, mulai metain tujuan pribadi kalau emang tertarik sama jalur ini. Pertanyaan kayak, Apa sih yang Anda benar-benar nikmatin lakuin yang bisa dijadiin layanan? terus, bakat atau keahlian spesifik apa yang Anda punya yang bisa bener-bener bantu orang lain? Gimana gambaran ideal karir Anda sebagai pakar ke depan? Visi besarnya apa? Dan, apa arti spesifik dari gaya hidup kebebasan finansial yang pengen Anda wujudin? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kayak pemicu buat introspeksi. Langkah awal yang penting sebelum jalan lebih jauh, biar yakin ada keselarasan antara apa yang Anda mau sama apa yang ditawarin model bisnis pakar ini. Oke, rasanya kita udah cukup banyak nih ngintip di balik tirai dunia pakar berdasarkan bagian awal buku Debbie Allen ini. Jadi apa artinya semua ini buat Anda? Mari kita coba rangkum ya beberapa poin penting yang bisa dibawa pulang. Pertama, definisi pakar versi buku ini. Spesialis di niche yang fokus, nawarin solusi praktis, dan sering pakai sistem terstruktur buat hasil efektif. Kedua, peluang jadi pakar sekarang jauh lebih kebuka lebar. Berkat perubahan lanskap, terutama internet. Anggapan eksklusif itu udah nggak relevan lagi. Ketiga, nilai unik pakar di zaman infogratis ini ada di kedalaman wawasannya, solusi gimana caranya, yang detail, dan seringkali dukungan personal yang gak tergantikan. Keempat, kebutuhan pakar ada di tiap industri. Kuncinya, temukan niche yang pas buat Anda, terus lakuin dengan tekun, berbagi nilai terus, bangun kredibilitas. Dan kelima, tujuan akhir jadi dibayar mahal itu bukan sekedar numpuk duit, tapi nyampe kebebasan finansial. Punya pilihan, kendali atas waktu, dan bisa bikin dampak sesuai keinginan Anda. Sebagai penutup nih, ada satu kutipan dari bagian awal ini yang belum kita dalemin, tapi rasanya kuat banget dan pas buat direnungkan. Ah iya, kutipan yang itu ya, bunyinya kan? Sebagai seorang pakar, Anda punya kesempatan untuk menghidupi warisan Anda, bukan meninggalkannya di belakang. Wow, menghidupi warisan Anda, bukan meninggalkannya di belakang. Dalam banget ya maknanya. Betul. Mungkin ini bisa jadi bahan renungan buat Anda nih setelah sesi ini. Coba pikirin, apa arti kalimat itu buat Anda pribadi? Gimana caranya Anda bisa mulai menghidupi dampak positif atau warisan yang pengen Anda ciptakan lewat keahlian unik Anda? Mulai dari sekarang ya. Iya, mulai dari sekarang. Bukan nunggu nanti pas udah pensiun atau nggak ada. Gimana keahlian Anda sekarang ini bisa jadi warisan yang hidup? Pertanyaan yang bagus banget buat dibawa pulang. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga intipan di balik tirai dunia pakar ini ngasih Anda inspirasi, perspektif baru, dan mungkin ya percikan ide buat langkah Anda selanjutnya. Sampai jumpa di sesi berikutnya.